Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, saya Leni Muniroh, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa, ini ada beberapa hak mahasiswa. Yang pertama adalah hak untuk memperoleh layanan dalam bidang keuangan. Kemudian memperoleh bukti transaksi atau pembayaran biaya kuliah. Menggunakan fasilitas prasarana atau sarana universitas dalam kaitannya dengan perkuliahan. Dan yang keempat adalah memperoleh beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan persyaratan atau peraturan yang berlaku. Nah, kemudian beasiswa bagi mahasiswa yang sudah diterima dan sedang proses untuk mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa ongoing, ini ada beberapa beasiswa. Ada Jabar Future Leaders Scholarship, ada UKT, ada KIP reguler, ada beasiswa Pancakarsa Bupati Bogor, ada beasiswa aspirasi PKS dan Golkar, kemudian prestasi UIK, beasiswa UPJ UIK Bogor, beasiswa Amanah Ummah, BRI, UPJ Masjid Al-Falah Cimanggu Kota Bogor, dan BAMUIS BNI. Ini semua adalah beasiswa-beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa UIK. Ada yang berupa beasiswa UKT, ya, ada yang berupa beasiswa UKT maupun beasiswa yang untuk mahasiswa yang baru. Nah, kemudian kewajiban bagi mahasiswa apa saja? Itu yang pertama adalah mematuhi semua peraturan berkenaan dengan prosedur pembayaran biaya perkuliahan. Yang kedua, menanggung biaya tagihan perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan. Dan yang ketiga adalah ikut memelihara fasilitas sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan institusi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa salah satu kewajiban mahasiswa adalah menjaga keamanan institusi. Nah, kemudian ada beberapa jenis biaya yang perlu dikeluarkan oleh mahasiswa. Ini ada beberapa, ya. Ada biaya pendaftaran mahasiswa baru, biaya ta'aruf, biaya UPM, biaya registrasi, biaya SPP, biaya SKS, biaya ujian, kemudian biaya fasilitas, biaya dana pembangunan, biaya praktikum, kemudian biaya KKN. Itu biasanya dibebankan pada mahasiswa semester 6 untuk KKN ini. Kemudian biaya perpustakaan, biaya skripsi, biaya proses pemrosesan ijazah, dan biaya wisuda. Nah, kemudian ada kantor pelayanan bidang keuangan. Nah, kantor pelayanan bidang keuangan ini letaknya itu berada di gedung rektorat, khusus di loket keuangan BASK. Nah, di sini dalam penanganan keuangan, UIK bekerja sama dengan Bank Amanah Ummah, kemudian BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Untuk BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri itu sekarang sudah menjadi satu, ya, yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, kemudian kantor pelayanan bidang keuangan ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa, dan untuk menjaga ketertiban administrasi, maka seluruh pembayaran biaya perkuliahan itu melalui satu pintu. Nah, ya, yaitu dibayar ke bank. Ya, khusus untuk Bank Amanah Ummah
Di sini khusus untuk Bank Amanah Ummah dan lokasi kantornya berada di sebelah gedung rektorat dan dapat melalui online atau transfer ke BNI Syariah atau Bank Syariah Mandiri atas nama rekening UIK Bogor. Nah, kemudian, ini untuk alur biaya perkuliahan mahasiswa, ini ada 6 tahapan atau 6 alur. Yang pertama, mahasiswa beregistrasi, ya, mahasiswa melakukan registrasi secara mandiri atau di sini melalui bantuan operator dari fakultas. Nah, kemudian mahasiswa mencetak ya invoice atau tagihan pembayaran secara mandiri maupun melalui bantuan bagian keuangan atau UKSI. Kemudian yang ketiga, mahasiswa melakukan pembayaran biaya perkuliahan ke bank, ya bukan ke yang lain, secara offline atau secara online ataupun bisa secara transfer. Kemudian yang keempat, mahasiswa melakukan pengisian form rencana studi secara online, secara mandiri, ya melalui bantuan operator fakultas sesuai jadwal perkuliahan di fakultas masing-masing. Yang kelima, di sini mahasiswa melakukan cetak invoice atau tagihan secara mandiri ataupun melakukan meminta bantuan kepada bagian keuangan atau UKSI. Baru yang tahapan terakhir adalah mahasiswa melakukan kegiatan perkuliahan. Jadi melakukan kegiatan perkuliahan itu bisa dilakukan apabila setelah melalui kelima proses tadi. Kemudian sistem informasi yang sudah terbangun di Universitas Ibnu Khaldun ini sudah ada, alhamdulillah sudah banyak sistem yang dibangun. Di antaranya adalah sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem informasi akademik dan kemahasiswaan, sistem informasi surat, sistem informasi pembelajaran online, kemudian sistem informasi alumni, dan yang terakhir yang dibangun itu adalah sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian di sini prasarana apa saja sih yang ada di UIK ini? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini terdapat beberapa gedung, ya, ada gedung perkuliahan dan perkantoran yang cukup memadai dan insya Allah mahasiswa akan betah di sana. Ya, kemudian tempat ibadah ada 2 tempat ibadah. Yang pertama Al-Hijri 1 yang berlokasi di Air Mancur, itu berdekatan dengan kantor cabang dari Bank Amanah Ummah dan berdekatan juga dengan kantor Yayasan UIK. Kemudian yang kedua adalah Al-Hijri 2 yang berlokasi di lingkungan kampus UIK. Ya, di Jalan Soleh Iskandar. Nah, kemudian ada gedung atau ruang organisasi kemahasiswaan. Dan yang berikutnya adalah ada lapangan basket dan tower panjat dinding. Nah, kemudian sarana apa saja yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan di kampus UIK ini? Yaitu fasilitas perkuliahan yang memadai, ada internet ya yang cukup kenceng gitu kan sebagai penunjang kegiatan perkuliahan. Kemudian tersedia juga laboratorium yang memadai. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ada rencana master plan Universitas Ibnu Khaldun Bogor mulai dari gedung A sampai dengan gedung O. Ya, itu bisa dilihat kembali nanti. Dan di sini dalam proses pembelajaran ya perkuliahan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu diajar langsung oleh para profesional ya para dosen yang profesional dan sangat berpengalaman. Ini terdiri dari guru besar 4 orang, lektor kepala 24, lektor 116, asisten ahli 66, tenaga pengajar 63. Yang keseluruhan totalnya 273 dosen. Dan di samping dosen yang sangat profesional dan berpengalaman,
Di sini terdapat juga tenaga kependidikan yang membantu proses perkuliahan ini, yang membantu melayani. Ini terdapat 208 orang yang terdiri dari 88 orang karyawan tetap dan 102 orang karyawan honorer. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan ya dan kehilapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.